warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggi Maharani dari kelas 10 Sen 3. Saya di sini akan menjelaskan materi dari biologi kelas 10, yaitu mengenai bab ekosistem. Dalam bab ekosistem ini memiliki 4 subtopik, yaitu yang pertama, komponen penyusun ekosistem. Yang kedua, satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Dan yang terakhir, yang keempat, pola interaksi dalam ekosistem. Dalam subtopik yang terakhir ini terdapat 3 materi, yaitu yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Yang kedua, piramida ekologi. Dan yang ketiga, daur bio. Saya akan menjelaskan subtopik yang pertama, yaitu komponen-komponen ekosistem. Ekosistem tersusun atas 2 komponen utama, yaitu komponen abiotik dan komponen biotik. Yang pertama, komponen abiotik. Komponen abiotik merupakan komponen fisik dan kimia yang memengaruhi kehidupan organisme dalam suatu ekosistem. Yang kedua, komponen biotik. Komponen biotik meliputi semua jenis makhluk hidup. Menurut peranannya, komponen biotik dibedakan menjadi produsen, konsumen, decomposer, dan detritivor. Yang pertama yaitu produsen. Produsen merupakan sumber energi utama bagi organisme lain. Yang kedua, konsumen. Semua organisme yang termasuk konsumen tidak dapat menyintesis makanannya sendiri atau heterotrof. Berdasarkan jenis makanannya, organisme yang berperan sebagai konsumen dibedakan menjadi 3 kelompok, yaitu herbivora, karnivora, dan omnivora. Yang ketiga yaitu decomposer. Decomposer atau pengurai adalah organisme yang mampu merombak sisa produk organisme atau organisme yang mati atau bangkai menggunakan enzim pencernaan yang dimilikinya. Yang keempat yaitu detritivor. Detritivor adalah organisme yang memakan serpihan-serpihan organik detritus. Detritus merupakan hancuran jaringan makhluk hidup baik hewan maupun tumbuhan. Selanjutnya ke subtopik yang kedua, yaitu satuan-satuan makhluk hidup penyusun ekosistem. Satuan-satuan makhluk hidup yang menyusun ekosistem meliputi individu, populasi, komunitas, ekosistem, bioma, dan juga biosfer. Sekarang yang ketiga, yaitu topik yang ketiga, interaksi antar komponen ekosistem. Dalam suatu ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Interaksi tersebut dapat berlangsung antara komponen biotik dengan abiotik atau antar komponen biotik. Yang A, interaksi antara komponen biotik dengan abiotik. Yang pertama, keberadaan tumbuhan sangat memengaruhi kondisi tanah. Akar tumbuh-tumbuhan dapat mencegah hanyutnya lapisan humus di permukaan tanah. Yang kedua, kandungan air sangat memengaruhi kehidupan tumbuh-tumbuhan. Air sangat berguna bagi makhluk hidup. Tumbuhan sangat memerlukan air, misalnya untuk bahan baku fotosintesis. Yang B, interaksi antar komponen biotik. Bentuk interaksi antar komponen biotik meliputi kompetisi, predasi, dan simbiosis. Yang pertama yaitu kompetisi. Kompetisi adalah jenis interaksi antar organisme yang saling bersaing untuk bertahan hidup. Misalnya, bersaing dalam mendapatkan makanan.
Kompetisi dapat terjadi antara individu-individu dalam satu spesies intraspesifik dan antara individu-individu berbeda spesies interspesifik. Yang kedua yaitu predasi. Predasi adalah jenis interaksi makan dan dimakan suatu spesies memangsa spesies yang lain. Misalnya, harimau memakan rusa. Yang ketiga, simbiosis. Simbiosis yaitu hubungan sangat erat antara dua organisme yang berbeda spesies. Interaksi simbiosis dibedakan menjadi mutualisme, komensalisme, parasitisme, dan amensalisme. Yang pertama yaitu simbiosis mutualisme. Simbiosis mutualisme terjadi jika dua spesies hidup bersama dan saling menguntungkan satu sama lain. Yang kedua, simbiosis komensalisme. Simbiosis komensalisme terjadi jika dua jenis hidup bersama, satu spesies diuntungkan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan. Yang ketiga yaitu simbiosis parasitisme. Simbiosis parasitisme terjadi jika dua spesies hidup bersama, satu spesies diuntungkan dan spesies yang lain dirugikan. Yang terakhir, yang keempat, yaitu simbiosis amensalisme. Simbiosis amensalisme terjadi pada dua organisme berbeda spesies yang saling berinteraksi, satu spesies dirugikan, sedangkan spesies yang lain tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Subtopik yang keempat yaitu mengenai pola-pola interaksi dalam ekosistem. Dalam ekosistem terjadi interaksi antar komponen ekosistem. Dari interaksi ini terjadi aliran energi dan aliran materi dalam ekosistem. Yaitu yang pertama, rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Rantai makanan adalah jalur makan dan dimakan dari organisme pada suatu tingkat trofik ke tingkat trofik berikutnya yang membentuk urutan dan arah tertentu. Rantai makanan menentukan jalur energi dan daur unsur-unsur kimia di alam karena pada makanan terkandung energi dan materi. Dalam rantai makanan, organisme autotrof sebagai mata rantai satu dimakan oleh herbivora yang merupakan konsumen tingkat pertama. Konsumen tingkat pertama kemudian akan dimakan oleh karnivora yang merupakan konsumen tingkat 2. Selanjutnya, konsumen tingkat 2 dimakan oleh konsumen tingkat 3. Ada dua jenis rantai makanan, yaitu rantai makanan perumput dan rantai makanan detritus. Rantai makanan perumput yaitu rantai makanan yang dimulai dari produsen. Sedangkan rantai makanan detritus yaitu rantai makanan yang dimulai dari detritus. Detritus adalah hancuran jaringan makhluk hidup, baik hewan maupun tumbuhan. Pada umumnya, di dalam suatu ekosistem, tidak hanya terdapat satu rantai makanan. Suatu jenis produsen atau detritus dapat dimakan oleh berbagai konsumen primer. Suatu konsumen primer juga dapat memakan berbagai jenis produsen dan detritus. Dengan demikian,
Dalam suatu ekosistem, hubungan makan dan dimakan sangat kompleks, saling berkaitan, dan bercabang sehingga membentuk jaring-jaring makanan. Selanjutnya yang kedua yaitu piramida ekologi. Umumnya tingkat trofik pada suatu habitat hanya terdiri atas 4-5 tingkatan. Produsen selalu menempati trofik yang pertama, konsumen primer herbivora menempati tingkat trofik kedua, konsumen sekunder karnivora menempati trofik ketiga, dan seterusnya. Struktur trofik pada ekosistem dapat disajikan dalam bentuk piramida ekologi. Piramida ekologi yaitu suatu diagram piramida yang menggambarkan hubungan antara tingkat trofik satu dengan trofik lain secara kuantitatif pada suatu ekosistem. Piramida ekologi terdiri atas piramida jumlah, piramida biomasma, dan piramida energi. Yang pertama yaitu piramida jumlah. Penentuan tingkatan trofik pada piramida jumlah didasarkan pada penghitungan jumlah individu tiap satuan luas per meter kuadrat. Dapat dikatakan bahwa pada kebanyakan komunitas normal, jumlah tumbuhan selalu lebih banyak daripada organisme herbivora. Demikian pula, jumlah herbivora selalu lebih banyak daripada jumlah karnivora tingkat 1. Karnivora tingkat 1 juga selalu banyak daripada karnivora tingkat 2. Jadi, piramida jumlah dibuat berdasarkan jumlah organisme di setiap tingkat trofik. Yang kedua yaitu piramida biomasma. Penentuan tiap tingkatan trofik pada piramida biomasma didasarkan pada pengukuran massa individu dalam gram berat kering per meter kuadrat. Piramida biomasma merupakan penggambaran yang lebih realistik dibandingkan dengan piramida jumlah. Biomasma adalah berat kering suatu organisme. Piramida biomasma umumnya berbentuk menyempit dari dasar ke puncak. Yang ketiga yaitu piramida energi. Pada piramida energi akan terlihat adanya penurunan energi yang tersedia untuk setiap tingkat trofik. Piramida energi dapat digunakan untuk mengetahui hubungan antara organisme dari berbagai tingkat trofik dengan lebih teliti. Hal ini disebabkan pada biomasma yang sama dari organisme yang berbeda belum tentu mempunyai kandungan energi yang sama. Piramida energi mampu memberikan gambaran paling akurat tentang aliran energi dalam ekosistem. Pada piramida energi terjadi penurunan sejumlah energi berturut-turut yang tersedia di tiap tingkat trofik. Berkurangnya energi yang terjadi di setiap trofik terjadi karena hal-hal berikut. Yang pertama, hanya sejumlah makanan tertentu yang ditangkap dan dimakan oleh tingkat trofik selanjutnya. Yang kedua, beberapa makanan yang dimakan tidak bisa dicerna dan dikeluarkan sebagai sampah. Yang ketiga, hanya sebagian makanan yang dicerna menjadi bagian dari tubuh organisme
sedangkan sisanya digunakan sebagai sumber energi. Selanjutnya, kita ke nomor yang 3, yaitu tentang daur biogeokimia. Daur biogeokimia atau daur organik anorganik adalah siklus unsur atau senyawa kimia yang mengalir dari komponen abiotik ke biotik dan kembali lagi ke komponen abiotik. Siklus unsur-unsur tersebut tidak hanya melalui organisme, tetapi juga melibatkan reaksi-reaksi kimia dalam lingkungan abiotik sehingga disebut daur biogeokimia. Daur biogeokimia terdiri atas daur nitrogen, daur air, daur oksigen, dan karbon dioksida, daur sulfur, serta daur fosfor. Yang A yaitu daur nitrogen. Gas nitrogen ikatannya stabil dan sulit bereaksi sehingga tidak bisa dimanfaatkan secara langsung oleh makhluk hidup. Nitrogen dalam tubuh makhluk hidup merupakan komponen penyusun asam amino yang akan membentuk protein. Nitrogen bebas juga dapat bereaksi dengan hidrogen atau oksigen dengan bantuan kilat atau petir membentuk nitrat. Yang C, daur oksigen dan karbon dioksida. Pada atmosfer terdapat kandungan CO2 sebanyak 0,03%. Sumber-sumber CO2 di udara berasal dari respirasi manusia dan hewan, erupsi vulkanik, pembakaran batu bara, serta asap pabrik. Karbon dioksida di udara dimanfaatkan oleh tumbuhan untuk berfotosintesis dan menghasilkan oksigen. Hewan dan tumbuhan yang mati dalam waktu yang sangat lama akan membentuk batu bara di dalam tanah. Batu bara akan dimanfaatkan kembali sebagai bahan bakar yang juga dapat menambah kadar CO2 di udara. Yang D, daur sulfur. Belerang dalam tubuh organisme merupakan unsur penyusun protein. Di alam, sulfur, belerang terkandung dalam tanah dalam bentuk mineral, tanah, dan di udara dalam bentuk SO atau gas sulfur dioksida. Ketika manusia atau hewan memakan tumbuhan, maka akan terjadi perpindahan unsur belerang dari tumbuhan ke tubuh hewan atau manusia. Ketika hewan atau tumbuhan mati, jasadnya akan diuraikan oleh bakteri dan jamur pengurai dan menghasilkan bau busuk, yaitu gas hidrogen sulfida H2S yang akan dilepas ke udara dan sebagian tetap ada di dalam tanah. Gas hidrogen sulfida yang ada di udara akan bersenyawa dengan oksigen membentuk sulfur oksida, serta yang di tanah oleh bakteri, tanah akan diubah menjadi ion sulfat dan senyawa sulfur oksida yang nanti akan diserap kembali oleh tumbuhan. Yang terakhir yaitu E, daur fosfor. Unsur fosfor merupakan unsur yang penting bagi kehidupan, tetapi persediaannya sangat terbatas. Dengan kemampuannya untuk membentuk ikatan kimia berenergi tinggi, fosfor sangat penting dalam transformasi energi pada semua organisme. Sumber fosfor terbesar dari batuan dan endapan-endapan yang berasal dari sisa makhluk hidup. Fosfor dalam tubuh merupakan unsur penyusun tulang, gigi, DNA atau RNA.
dan protein. Daur fosfor dimulai dari adanya fosfat anorganik yang berada di tanah yang diserap oleh tumbuhan. Hewan yang memakan tumbuhan akan memperoleh fosfor dari tumbuhan yang dimakannya. Tumbuhan atau hewan yang mati ataupun sisa ekresi hewan, urin dan feses yang berada di tanah oleh bakteri pengurai akan menguraikan fosfat organik menjadi fosfat anorganik yang akan dilepaskan ke ekosistem. Demikian yang dapat saya jelaskan mengenai materi bab ekosistem. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam saya menjelaskan materi ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.